Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Throne of Shell episode 42 yang tayang hari Kamis ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 16 Februari 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Throne of Shell episode 42 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas. Pada ending episode 41 sebelumnya, kita diperlihatkan pertarungan brutal Hao Chen melawan Yuan Yuan saat Yuan Yuan secara mengejutkan menggunakan senjata kuno terbadasnya, yaitu perisai Dewa Roh raksasa. 没想到这小丫头居然是这股力量吧！ Yang mana ketika Yuan Yuan menambah damage perisai Dewa Roh raksasanya menjadi level badas, kesadarannya dalam mengendalikan perisai Dewa Roh raksasanya mulai terganggu. Ditambah lagi dengan mekanik perisainya yang semakin kacau. Yang hal ini membuat Ren Wukuang yang melihatnya memerintahkan anggota barbarnya ini untuk menghentikan baku hantamnya. Akan tetapi, dengan kondisinya di luar kendali, Yuan Yuan tampak mengabaikannya saat ia tanpa basa-basi langsung menyerang Hao Chen dengan perisai badasnya. Namun demikian, dengan bantuan Hao Yue yang berubah wujudnya serta serangan pedang pembunuh naganya, Hao Chen pada akhirnya berhasil menjinakkan perisai badas Yuan Yuan serta membuatnya menjadi teler. Yang hal ini pun membuat Hao Chen pada akhirnya dipastikan menempati slot terakhir di babak 16 besar. Dan setelah pertarungan itu, Yehua yang mengetahui Yuan Yuan merupakan keturunan Dewa Roh raksasa merasa wanita tomboy ini akan menjadi amunisi terkuat di masa mendatang. Tetapi dengan sifat barbar yang dimilikinya, Yehua menyarankan Hao Chen untuk tidak memilih wanita tomboy ini menjadi rekannya di tim pemburu iblis. Akan tetapi, ketika Yehua serta Hao Chen masih merosting Yuan Yuan, Han Yu tiba-tiba berjalan ke arah mereka berdua saat dia secara mengejutkan tiba-tiba berlutut sembari menyatakan niatnya untuk menjadi kesatria pendamping Hao Chen. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Han Yu menyatakan niatnya untuk menjadi kesatria pendamping Hao Chen, ia membawa Hao Chen serta Yehua untuk menemui kakeknya yang merupakan paladin kuil kesatria, yaitu Han Qian. Sehingga pada saat yang sama, setelah sampai di ruangan Han Qian, Hao Chen yang sama sekali belum pernah melihat pria tua ini pun segera memasang raut keterkejutan di wajahnya. Akan tetapi, Yehua yang melihat sosok Han Qian malah menunjukkan kesantuyannya dengan segera duduk di dekatnya sembari memberi hormat kepadanya. Saat Han Qian yang melihat ini segera tersenyum sembari mengangguk. Serta pada saat yang sama, melihat sosok Hao Chen di hadapannya, Han Qian pun memuji kehebatan Yehua yang dapat membina seorang murid berbakat seperti Hao Chen. Serta setelah memuji Yehua, Han Qian yang mencoba mendekatkan dirinya kepada Hao Chen pun menanyakan kepadanya tentang pertandingan terakhirnya di kompetisi pemburu iblis. Dan mendengar pertanyaan dari Han Qian, Hao Chen tiba-tiba terdiam sejenak sembari memasang raut pelongo-pelongo di wajahnya sebelum pada akhirnya ia tiba-tiba teringat tentang suara Han Qian yang mirip dengan seorang kesatria pendahulu di panggung kompetisi. Yang hal ini membuat Hao Chen akhirnya tahu bahwa Han Qian merupakan seorang paladin dari kuil kesatria. Saat dia segera memasang raut hormat di wajahnya kepada Han Qian sembari mengatakan kepadanya bahwa pertandingannya di kompetisi pemburu iblis berjalan lancar dengan kemenangannya yang didapatkannya atas kehokiannya. Sehingga pada saat yang sama, mendengar kata hoki yang disebutkan Hao Chen, Han Qian segera menatapnya dengan keheranan di wajahnya sembari terkejut dengan kekuatan Hao Chen yang masih mengandalkan keberuntungan dalam menghadapi sebiji orang dari kelompoknya, yaitu Yuan Yuan. Yang hal ini membuat Hao Chen segera mengangguk sembari menjelaskan tentang situasi baku hantamnya melawan Yuan Yuan, termasuk perisai Dewa Roh raksasa yang digunakan Yuan Yuan.
yang pada dasarnya mendengar perisai raksasa Yuan yang disebutkan Hao Chen. Han Qian merasa perisai itu merupakan senjata yang sangat epik, yang hal ini membuatnya merasa bahwa kemungkinan Yuan akan sangat fokus dipelihara serta dijadikan senjata rahasia oleh kuil prajurit setelah ia memunculkan senjata pusaka terbadasnya ini. Beberapa saat setelah sedikit merosting tentang Yuan kepada Hao Chen, Han Qian pun segera memberitahunya tentang maksudnya mengundang dirinya ke sini, yang hal ini ditujukannya atas kemauan Han Yu yang ingin menjadi seorang kesatria pendampingnya. Saat ia mengatakan kepada Hao Chen bahwa setelah menyelesaikan semua prosedur menjadi kesatria pendamping, Han Yu akan mengorbankan semua jiwa dan raganya selama 5 tahun ini untuknya, yang hal ini membuat seluruh tubuhnya akan sepenuhnya berada di bawah kendali Hao Chen. Serta pada saat yang sama, setelah mengatakan hal ini kepada Hao Chen, Han Qian sedikit memberi isyarat ke arah Han Yu, yang hal ini membuat Han Yu segera maju beberapa langkah dengan sedikit membungkuk kepada Hao Chen sembari mengulurkan tangan kirinya ke arahnya. Saat Hao Chen yang melihat ini menatapnya dengan keheranan, serta saat ini ia bisa melihat di tangan kiri Han Yu ada sebuah jejak tanda yang tidak dikenalnya, sehingga pada saat yang sama Han Qian yang melihat keheranan di wajah Hao Chen ini pun kemudian memberitahunya bahwa jejak tanda yang ada di tangan Han Yu merupakan tanda kontrak seorang kesatria pendamping yang akan berlangsung selama 5 tahun, yang hal ini membuatnya menyuruh Hao Chen untuk menjatuhkan setetes darahnya di tengah tanda kontrak ini. Saat hal ini akan membuatnya dapat mengendalikan serta membuat perintah apa saja kepada Han Yu. Sontak Hao Chen yang mendengar hal ini serta melihat penampilan serius dari Han Yu di depannya tampak merasa ragu dengan sedikit menolak tawaran dari Han Qian untuk menjadikan Han Yu sebagai kesatria pendampingnya. Tetapi pada saat yang sama, Han Qian yang melihat hal ini segera berdiri dari kursinya sembari mengatakan dengan suara serius kepada Hao Chen bahwa semua hal ini dilakukannya hanya untuk mengajarkan Han Yu menjadi seorang kesatria hebat. Saat ia merasa hal ini akan membuat Han Yu dapat belajar lebih banyak hal dari Hao Chen. Serta setelah mengatakan hal ini, Han Qian terus memohon dan membujuk Hao Chen untuk menerima tawarannya. Saat ia secara mengejutkan segera memberi hormat kepada Hao Chen dengan segera membungkuk ke arahnya. Yang hal ini membuat Hao Chen yang melihatnya pun langsung terkejut saat dia tidak punya pilihan lagi selain pada akhirnya menyetujui tawaran dari Han Qian. Sehingga pada saat yang sama, setelah menyetujui tawaran ini, Hao Chen perlahan meneteskan darahnya ke tengah tanda kontrak kesatria pendamping Han Yu. Yang hal ini membuat tanda kontrak Han Yu segera berubah menjadi cahaya merah yang langsung menyebar serta memanjang di sekujur tubuhnya. Dan setelah cahaya merah ini menyebar di sekujur tubuh Han Yu spontan merasakan tubuhnya tremor dengan tanpa sadar membuka kedua matanya, diikuti dengan cahaya emas yang juga tiba-tiba menyebar dari pusat tanda kontraknya. Yang hal ini membuat Han Yu dalam sekejap bisa merasakan panas yang membakar di seluruh tubuhnya saat dia tanpa sadar segera mengeluarkan teriakan keras. Yang pada dasarnya melihat hal ini, Han Qian perlahan melihat tubuh cucunya itu dengan keseriusan di wajahnya saat dia segera mengambil napas dalam-dalam serta melambaikan tangan kanannya ke arah Han Yu. Yang hal ini membuat Hao Chen yang melihatnya pun langsung terkejut dengan bisa melihat bahwa jari Han Qian saat ini perlahan memancarkan warna emas yang cerah. Saat Hao Chen bisa menebak bahwa teknik yang ditunjukkan Han Qian ini merupakan keterampilan kesatria langkah ke-7. Wow! Sehingga pada saat yang sama, setelah Hao Chen terkejut melihat keterampilan yang ditujukan Han Qian, tangan Han Qian yang saat ini masih menangani Han Yu tiba-tiba menjadi tremor saat 5 jarinya bergerak seirama dengan simbol-simbol cahaya mistis bergerak dalam lintasan misterius di sekitar tangannya. Serta simbol-simbol itu segera berubah menjadi pola rumit yang langsung ditandai di dada Han Yu. Yang hal ini segera membuat tubuh Han Yu bergetar hebat dengan cahaya keemasan muncul di dadanya. Saat itu perlahan naik ke udara dan berubah menjadi pilar cahaya yang terus naik. Setelah naiknya pilar cahaya ini, tatapan Han Qian masih terfokus dengan penuh semangat di wajahnya pada pilar cahaya ini. Akan tetapi, Yehua dan Hao Chen yang melihat kejadian di depan mata mereka ini pun tampak pelongo-pelongo dengan merasa tidak mengerti tentang kemampuan yang baru saja digunakan Han Qian, serta mereka juga tidak paham tentang apa yang sedang dilakukan pria tua bangka ini. Yang pada dasarnya, ketika Yehua serta Hao Chen masih mengamati ritual yang dilakukan Han Qian, pilar cahaya kemasan akhirnya berhenti naik setelah beberapa saat, dengan kedua tangan Han Yu masih tanpa sadar terkepal. Serta pada saat yang sama, melihat hal ini,
kegirangan segera terpancar di wajah Han Qian dengan peningkatan yang didapatkan Han Yu. Sebelum pada akhirnya ia berbalik serta memandang sekali lagi pada Hao Chen dengan tatapan tidak percaya. Yang hal ini membuat Hao Chen yang melihatnya merasa tidak nyaman saat di bawah tatapan Han Qian ini. Ia segera menanyakan kepada Han Qian tentang sesuatu hal yang terjadi. Sehingga pada saat yang sama, mendengar pertanyaan dari Hao Chen, Han Qian segera membuat kurungan emas di seluruh ruangan ini. Yang hal ini membuat mereka berempat segera tertutupi kurungan emas ini. Saat Han Qian dengan keterkejutannya segera memuji Hao Chen yang memiliki energi spiritual bawaan 97. Yang hal ini merupakan energi spiritual tertinggi milik seorang manusia di kuil kesatria. Serta pada saat yang sama, Han Qian juga tidak menyangka bahwa kuil kesatrianya telah melahirkan seorang kesatria batang cahaya setelah 6.000 tahun lamanya sejak dimulainya zaman kegelapan, yaitu Hao Chen. Dan mendengar pujian yang diucapkan Han Qian, Hao Chen serta Ye Hua segera terkejut terheran-heran dengan saling memandang satu sama lain tanpa mengucapkan sebiji kata pun. Sebelum pada akhirnya Hao Chen yang merasa identitas energi spiritual bawaannya yang dimilikinya sudah terbongkar oleh Han Qian, menanyakan kepadanya tentang dirinya yang bisa mengetahui hal ini. Saat Han Qian yang mendengar ini segera mengatakan kepada Hao Chen bahwa ia mengetahui semua hal ini berdasarkan kontrak kesatria pendamping yang dialami oleh Han Yu. Yang mana menurut penerawangannya, energi spiritual internal bawaan seorang kesatria pendamping sedikit lebih rendah dengan kisaran rata-rata 34 energi. Yang hal ini membuatnya menambahkan energi spiritual Han Yu yang saat ini berkisar di level 63 ditambah rata-rata 34 energi kesatria pendamping. Saat ia bisa menebak bahwa energi spiritual internal bawaan dari Hao Chen di kisaran level 97. Sontak mendengar hal ini, Ye Hua segera terkejut serta tampak sedikit penasaran dengan menanyakan kepada Han Qian tentang manfaat dari kontak kesatria pendamping ini. Saat Han Qian yang mendengar hal ini memberitahukan bahwa manfaat dari kontak kesatria pendamping adalah dapat membagi efek bakat bawaan antara seorang kesatria dengan kesatria pendampingnya. Tetapi ia merasa metode ini sedikit tidak berguna serta kurang sempurna karena kontak kesatria pendamping berjumlah sedikit, yaitu 2 biji orang. Sehingga pada saat yang sama, Hao Chen yang mengetahui metode kesatria pendamping dapat berjumlah 2 biji orang saja, meminta kepada Han Qian untuk melakukan ritualnya lagi dengan menjadikan Ye Hua sebagai kesatria pendampingnya. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Throne of Cell episode 42 yang baru tayang Kamis ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.